Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan podcast pada kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Hanzalah, selaku host yang akan membimbing jalannya podcast kita pada hari ini. Dan di sini saya juga ditemani oleh dua pemateri hebat kita. Itu yang pertama itu dari divisi KPW itu ada Akhi Muhammad Syukri. Mungkin sebelum itu kita bisa perkenalan dulu kepada Akhi Muhammad Syukri. Kepada Akhi Muhammad Syukri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Syukri. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Riau. Saya berasal dari Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Akhi. Untuk pembicara selanjutnya ini kita akan ditemani oleh pembicara hebat kita yaitu dari Departemen Kaderisasi, yaitu kepada Akhi Syahrul Hidayat. Mungkin untuk perkenalan kepada Akhi Syahrul Hidayat dipersilahkan. Masya Allah, syukran. Perkenalkan nama Ana Syahrul Hidayat dari Departemen Kaderisasi Badan Kerana Islam Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dari jurusan akuntansi. Sama seperti pembicara sebelumnya. Ini perkenalan dari Anda. Nah, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk dua pembicara hebat kita hari ini. Baik, di sini ikhwah kita akan mengangkat dua tema pembahasan untuk podcast kesempatan pada hari ini, yaitu tema pertama kita yaitu mengenai jujur dan tema kedua kita yaitu mengenai dusta. Di mana kedua tema ini merupakan salah satu yang menjadi sifat kebiasaan kita sebagai manusia yang terkadang dapat membawa kita ke arah jujur atau ke arah yang seseorang yang suka berdusta. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan berbicara lebih lanjut kepada dua pembicara kita hari ini. Baik, kita mulai ya ikhwah. Untuk pertanyaan pertama nih ikhwah. Menurut ikhwah sekalian sebagai kader dari perubahan kampus, bagaimana ikhwah mendefinisikan mengenai sifat jujur ini? Mungkin untuk pertanyaan pertama ini akan dijawab terlebih dahulu oleh Akhi Muhammad Syukri. Mungkin pada Akhi dipersilahkan. Masya Allah, pertanyaannya cukup luar biasa ya, pertanyaannya terkait tentang apa sih jujur gitu kan. Nah, kalau dari saya sendiri, jujur itu adalah lurus hati, ikhlas, tidak berbohong ataupun curang. Nah, jujur itu tuh menekankan pentingnya kesesuaian dan kebenaran dari perkataan atau perbuatan. Nah, jadi apa yang keluar dari perkataan kita itu harus sesuai dengan perbuatan kita gitu. Dan jujur juga bisa diartikan sebagai bentuk benar atau dapat dipercaya gitu. Artinya tidak berdusta ataupun tidak berbohong gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya kepada Akhi Muhammad Syukri. Untuk selanjutnya ini kepada Akhi Syahrul Hidayat, bagaimana pendapat Antum mengenai bagaimana Antum mendefinisikan dari sifat jujur tersebut? Kepada Akhi Syahrul Hidayat dipersilahkan. Baik, ini luar biasa ya pembahasan podcast kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa ya, karena ini mungkin sebagai podcast untuk kita juga sebagai motivasi buat kita semua, sehingga nanti tahu nih bagaimana sih perilaku jujur dan bagaimana perilaku dusta. Nah, kalau kita berbicara tentang apa sih itu jujur, apa sih definisi itu jujur, sebenarnya ini adalah sebuah definisi yang awam di telinga kita. Bahkan semua kalangan, semua lapisan, semua generasi itu tahu apa itu jujur. Nah, jujur itu secara intinya itu adalah berkata yang sebenarnya, berkata apa adanya, berkata tidak curang, dan serta melakukan perbuatan yang tidak berlawanan dengan apa yang terjadi. Sebenarnya Al-Quran dan hadis
dan juga agama Islam itu sangat mementingkan sifat kejujuran, di mana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Di sini kita garis bawahi adalah perkataan yang sangat benar, di mana urgensinya kejujuran ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Di dalam hadis juga dikatakan bahwa hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Itu sangat penting ikhwatul fillah, bagaimana sifat kejujuran ini Allah urgensikan, Allah pentingkan, dan agama Islam memandang sifat kejujuran merupakan sifat yang paling baik di antara sifat-sifat terpuji. Mungkin itu ya dari saya untuk penjelasan tentang apa sih itu sifat jujur. Masya Allah, terima kasih pada Akhi Syahrul Hidayat atas definisi dari jujur tadi. Nah baik, ikhwah, selanjutnya kita yaitu mengenai, kita kan tahu sifat jujur merupakan induk dari sifat. Bagaimana pandangan ikhwah sekalian apabila ada seseorang yang tidak merealisasikan sifat jujurnya dalam kehidupannya? Mungkin untuk jawaban pertama kepada Akhi Muhammad Syukri, kepada Akhi dipersilahkan. Oke, baik. Nah, terkait pandangan apabila ada seseorang tidak merealisasikan sikap jujur. Nah, sebenarnya merealisasikan atau mengimplementasikan sikap jujur ini itu kan tergantung dari sifat orang tersebut. Nah, terkadang banyak kita mau bersikap jujur, tapi ada sesuatu keadaan yang memaksa mereka sehingga tidak bersikap jujur gitu. Sebenarnya orang yang seperti itu tuh, yang tidak merealisasikan sikap jujur itu sebenarnya adalah salah satu perbuatan yang salah tentunya. Di dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa kita itu dituntut untuk berperilaku, bersikap jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Nah, jika ada orang yang tidak merealisasikan sikap jujur, tentunya mereka sangat salah besar gitu. Namun kita tidak tahu, terkadang ada hal yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak berlaku sikap jujur gitu. Sebenarnya yang orang-orang seperti itu harus kita rangkul, orang-orang yang seperti itu gitu. Bukan malah kita membicarakan dia tidak jujur dan segalanya. Malah kita sebagai sesama umat Islam, sesama teman, sesama saudara seagama, kita harus bisa menasehat kenapa dia tidak merealisasikan sikap jujur tersebut, dan sebisa mungkin kita harus bisa membawa dia ke jalan yang benar gitu, memberikan motivasi ataupun saran serta nasihat agar dia ini bersikap jujur gitu. Mungkin pandangan saya terhadap orang yang tidak merealisasikan sikap jujur seperti itu. Baik, syukron kepada Akhi Muhammad Syukri. Nah, kalau dari pandangan Akhi Syahrul Hidayat, bagaimana nih Akhi mengenai pandangan bahwa ada seorang ikhwah yang tidak dapat merealisasikan sifat jujurnya? Bagaimana menurut Akhi Syahrul Hidayat? Kepada Akhi dipersilahkan. Di sini ya sangat luar biasa nih pertanyaannya. Gimana sih pandangan kita ya terhadap teman-teman, terhadap kerabat, atau terhadap orang lain yang tidak merasakan nilai-nilai sikap kejujuran gitu. Nah, kita tahu ya bahwa jujur itu adalah induk dari akhlak mamudah, akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah sayangkan kepada hambanya, karena akhlak terpuji akan kita, membentuk kepribadian kita, dan juga mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana sih pandangan kita nih ya terhadap orang yang tidak jujur? Sebenarnya pandangan itu dihasilkan dari apa gitu. Nah, di sini persoalannya, pandangan kita terhadap orang lain itu dimunculkan dari perbuatan apa? Di sini adalah perbuatan yang tidak jujur. Nah, jika seseorang berperilaku dusta atau tidak jujur, maka pandangan yang dihasilkan kepada orang lain adalah pandangan yang buruk terhadapnya. Maksudnya apa? Segala point view yang diberikan, yang orang lain berikan kepada kita, feedback orang lain berikan kepada kita adalah apa tindakan yang kita berikan,
apa tindakan yang kita hasilkan. Nah, bagaimana kalau kita bersikap dusta dan bagaimana pandangan orang lain terhadap kita? Sebenarnya ini bisa dikaji ya dari seorang tersebut yang berlaku dusta. Kenapa? Ini merupakan dampak yang buruk. Dampak yang bisa memunculkan pandangan yang buruk terhadap diri kita sendiri. Makanya kebohongan itu tidak lain bukan ke orang lain impasnya, tapi ke diri kita sendiri. Bagaimana orang akan menyikapi kita, bagaimana orang akan memperlakukan kita, bagaimana feedback yang kita dapatkan. Dan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai manusia yang baik adalah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Di sini ketika ada teman kita yang berlaku bohong, berlaku tidak jujur, pandangan kita tidaklah menjengkelkan beliau, pandangan kita tidaklah menghinakan beliau, pandangan kita tidaklah menjauhi beliau yang seperti yang dibilang oleh pembicara sebelumnya. Tapi tujuan kita seharusnya memandang orang ketika berlaku bohong adalah mengajak beliau, bermotivasikan beliau untuk selalu berlaku jujur. Bagaimana caranya? Ini pertanyaannya, bagaimana caranya supaya pandangan keburukan yang kita pandang ke orang lain dan ingin merubah seseorang tersebut menjadi lebih baik? Ada istilah bahwa ketika kita haus, tidak semua air kita teguk dalam 1 galon. Tidak satu teguk kita tegusnya itu 1 galon. Itu sangat berbahaya. Tapi ketika kita haus, kita minum secara cuil demi cuil, secara sedikit demi sedikit. Artinya apa? Tidak kita sebagai kader dakwah ya, tidak dalam mendakwah teman-teman kita, mendakwah orang lain itu tidak langsung kita mendakwanya secara keras, tidak mendakwanya secara poin gitu. Tapi dengan apa? Misalnya, tidak semua dakwah itu dalam bentuk kata-kata ikhwan. Bisa saja kita dengan tindakan kita, dengan sifat kita yang selalu merelasikan nilai kejujuran, itu bisa menjadi peningkatan bagi orang yang sebelumnya berlaku jujur menjadi lebih baik. Dia nih berlaku baik, saya kok terus berlaku bohong ya. Akhirnya apa? Dia akan tahu atas kesalahan dia akan paham atas kekurangan dia paham atas apa yang dia lakukan selama ini. Sehingga apa? Dengan motivasi yang kita berikan dalam perealisasian nilai kejujuran dalam kehidupan kita, itu akan memberikan motivasi kepada orang lain untuk selalu berlaku baik dan menghindari perilaku kebohongan. Mungkin itu jawabannya dari saya. Mungkin lanjut ke dalam pembicara. Masya Allah, terima kasih kepada Akhi Syarul Hidayat atas tanggapannya tadi mengenai bagaimana seseorang yang tidak merealisasikan sifat jujur. Nah, betul sekali perkataan dari dua pembicara kita tadi bahwa sifat jujur merupakan sifat yang sangat penting untuk kita jalankan, dan bagaimana cara kita memandang baik mengenai orang-orang yang tidak menjalankan sifat jujur tersebut. Baik nih ikhwah, kita masuki pertanyaan selanjutnya nih ikhwah, mengenai bila kita lihat fenomena saat ini nih ikhwah, generasi muda banyak yang cenderung melakukan sikap perbuatan dusta nih ikhwah. Nah, kalau menurut ikhwah nih, bagaimana cara mengatasi sifat dusta tersebut? Mungkin untuk jawaban pertama dapat disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Akhi Muhammad Syukri. Pada Akhi Muhammad Syukri dipersilahkan. Masya Allah pertanyaannya ya Nah, mungkin kalau terkait pertanyaan yang bagaimana cara mengatasi kita tidak melakukan dusta tersebut, mungkin itu dari diri kita sendiri ya. Karena jika kita hanya kayak memberi saran atau nasihat kepada orang saja, itu mungkin tanpa kita realisasikan ke diri kita, itu mungkin akan hasilnya berdampak buruk juga kan gitu. Nah, kalau menurut dari Ana kan, bagaimana sih agar kita cara mengatasi agar tidak melakukan perilaku dusta tersebut? Yang pertama, kita harus mengingat bahwa Allah itu maha mengetahui gitu. Kita harus mengimplementasikan atau selalu menanamkan di dalam hati kita bahwa kita kan mempunyai Tuhan gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu sifatnya itu Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Nah, jadi hal itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, kemudian yang kedua, kita senantiasa diawasi gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mencatat segala amal keburukan dan kebaikan kita.
Yang kedua mungkin dalam untuk mengatasi permasalahan dusta ini, kita harus menyadari dulu dari diri kita sendiri. Jika kita berperilaku dusta apabila kita berdusta pada orang lain, nah kemudian orang lain itu berdusta pada diri kita, apa yang kita rasakan? Nah, jika kita merasakan hal yang sangat menyakitkan dari orang itu berdusta, maka jangan kita melakukan hal dusta itu kepada orang lain gitu. Karena bagaimana perasaan yang kita rasakan dari orang yang melakukan dusta kepada kita. Nah, seperti itu kalau menurut dari Yana sih, terkait bagaimana cara mengatasi sikap dusta tersebut. Karena kita pikir sikap dusta ini kan sangat buruk gitu, sangat penyebabnya itu tuh berdampak besar gitu. Sekali kita berbohong saja, maka orang akan mengecap kita itu sebagai orang yang suka berbohong, orang yang tidak bisa dapat dipercaya, kemudian orang yang tidak jujur gitu, dan orang akan sulit untuk mempercayai kita gitu. Maka dari itu kita harus bisa sebisa mungkin menjauhi perilaku dusta tersebut dan berusaha untuk berperilaku jujur. Bagaimanapun itu keadaannya, kita harus tetap berperilaku jujur gitu. Karena dengan kita jujur pun, jika ada masalah atau apapun, pasti ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin begitu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada syukron kepada Akhi Muhammad Syukri atas jawabannya. Nah, untuk tanggapan selanjutnya ini dari ikhwah Akhi Muhammad Syahrul nih. Bagaimana Akhi, pandangan Akhi mengenai seseorang yang melakukan sikap dusta? Pada Akhi Muhammad Syahrul, silakan. Taib, mungkin ya ini sebuah poin yang luar biasa bagi kita ya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa di zaman sekarang itu ya, sebuah sikap perbuatan terpuji, perbuatan baik itu bahkan telah pudar dalam generasi sekarang, generasi modern. Modernisasi membuat dampak yang sangat fiskal, yang sangat menusuk bahwa kebaikan-kebaikan, sikap-sikap terpuji akan sudah hilang pada diri seseorang manusia, seseorang generasi muda sekarang. Terutama perilaku terpuji yaitu perilaku jujur. Bahkan sekarang sifat-sifat jujur itu sangat mulai pudar karena hampir ya setiap manusia tersebut itu melakukan sifat-sifat kebohongan. Baik, bagaimana sih dalam perubahan sekarang ini kita bisa menyikapi dan mengatasi permasalahan sifat ataupun keburukan dari sifat-sifat dari kebohongan tersebut? Mungkin ya, Anda sangat luar biasa dan sangat sepakat dari pernyataan yang dibilang dari penjelasan satu bahwa untuk mengatasi hal kejujuran tersebut, ya tentunya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus paham dulu nih, konteks kejujuran itu apa sih? Kejujuran itu apa sih? Dan apa tandanya kalau kita tidak berlaku jujur? Nah, mungkin di pertanyaan pertama tadi ya, itu sudah dijawab dan konteksnya bahwa perilaku jujur itu perilaku yang benar-benar ditekankan oleh Allah dan agama Islam. Begitupun, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku jujur dan Allah sangat membenci orang-orang yang berlaku dusta. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Tentunya, yang pertama adalah kita sadar bahwa kehidupan di permukaan bumi, segala tindakan dan perbuatan yang kita laksanakan itu tidak terlepas dari yang namanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menanamkan sifat bahwa Allah selalu mengintai kita, Allah selalu mengawasi kita, maka sifat-sifat keburukan apapun itu akan semoga hilang dari diri kita, dan cerminan kita adalah cerminan perilaku terpuji. Nah, bagaimana sih untuk mengatasi kepada kawan-kawan kita, kepada orang-orang lain? Nah, dengan tadi yang sebelumnya, yaitu dengan kita mengajarkan beliau, kita ajarkan mereka dengan cara sikap kita untuk berbuat baik. Terkadang tidak semua hal itu kan didakwah dengan kata-kata yang saya bilang sebelumnya. Ada kalanya dakwah itu adalah dengan motivasi, ada kalanya dakwah itu dengan contoh. Makanya Rasulullah SAW tidak semua dakwahnya itu adalah dengan kata-kata, tapi dengan apa? Akhlak beliau yang sangat baik itu membuat seorang yang berada di dekatnya itu semakin kagum dan bahkan ingin menjadi akhlak baik seperti beliau. Makanya
Yang pertama untuk mengatasinya itu adalah dengan diri kita sendiri dulu. Untuk kita sendiri adalah sadari bahwa kehidupan kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui apa perbuatan hamba-hambanya. Dan yang kedua, ketahui dulu apa sih dampak dari perilaku bohong. Bagaimana kalau kita berbohong, apa yang kita dapatkan. Dan untuk orang lain, motivasilah orang lain lingkungan kita untuk berlaku baik, dan carilah teman-teman yang baik, serta dakwakan beliau, tapi tidak dakwah dengan kata-kata semuanya, tapi dakwalah dengan perbuatan yang kita cerminkan dari perbuatan yang baik. Mungkin itu jawaban ataupun cara ya untuk kita mengatasi supaya sikap kebohongan tersebut bisa kita minimalisirkan dan kejujuran bisa kita tingkatkan lagi dalam kehidupan kita. Baik, Masya Allah, jawaban dari Akhi Syarul Hidayat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Akhi. Mungkin ini bisa dijawab dulu oleh Akhi Syarul Hidayat ya. Mengenai ini, Akhi, dalam kondisi merealisasikan sifat kejujuran nih, Akhi, pasti memiliki tantangan bagi setiap orang untuk berlaku jujur. Nah, menurut Akhi, apakah yang menjadikan seseorang itu dapat melakukan dusta ketika dia ingin berkata jujur tetapi dia berubah pikiran sehingga dia menjadi berdusta, Akhi? Bagaimana pandangan Akhi Syarul Hidayat? Baik, pertanyaan yang bagus juga ya. Rupanya, Masya Allah, podcast kita ini mengangkat tema yang luar biasa. Semoga podcast ini bisa memotivasi teman-teman di sana untuk selalu menanamkan sifat kejujuran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi bahwa dalam kita merasakan kejujuran itu pasti ada tantangan. Pasti ada. Semua kebaikan, semua perbuatan amal baik itu pasti Allah berikan tantangan. Untuk apa? Apakah kita mampu tetap merealisasikan nilai-nilai kebaikan tersebut dalam hidup kita dan mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang tersebut berkata dusta? Sebelumnya, dari riwayat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar? Yaitu 3 perkara. Yang pertama, syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, mendurhakai kedua ibu bapak. Dan ketiga adalah bersaksi palsu atau berkata-kata palsu." Saat itu beliau sedang bersandar lalu duduk. Beliau terus mengulangi sabdanya sehingga kami berkata, semoga beliau berhenti. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 126. Nah, dari hadis tersebut kita tahu ya bahwa sangat tercela, sangat besar dosanya ketika seseorang tersebut berlaku khizik atau berlaku dosa. Karena apa? Dengan kesaksian palsu, dengan kebohongan, itu bahkan bisa menghancurkan, bahkan bisa memutuskan ya yang baik menjadi yang buruk. Padahal berkaca juga kita pada peperangan yang sebelumnya, ada peperangan yang disebabkan oleh kesaksian palsu yang diberikan oleh seorang masyarakat sehingga memicu perang yang sangat luar biasa. Nah, begitu sangat intensnya, begitu sangat parahnya kalau kita bersaksi palsu ataupun berlaku bohong. Nah, apa sih yang menjadikan seseorang tersebut berdusta? Kalau kita bicara tentang hal tersebut, tentunya yang paling dasar itu adalah kebiasaan. Bukankah kebiasaan yang akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan sehari-hari? Sebagai contoh nih, dalam orang yang terpuji dulu ya, misalnya kebiasaan yang ketika orang lain anggap itu sebuah keburukan, sebuah keberatan atau sebuah amal yang akan dikerjakan itu berat, tapi ketika kita menjadi sebuah kebiasaan, bahkan amalan yang akan ditinggal itu bahkan kita bisa menangisinya, bahkan kita bisa merasa kekurangan jika kita tidak melakukan amal tersebut. Sebagai contoh, sholat tahajud. Bagi seseorang awam yang tidak kebiasaan melakukan sholat tahajud, itu bangun di tengah malam adalah suatu amalan yang berat. Tapi bagi seseorang yang terbiasa dengan kebiasaan untuk melakukan sholat tahajud, 1 hari saja dia tidak sholat tahajud dan menyadarinya karena ketiduran, mungkin karena kecapean, itu bahkan dia bisa merasakan kehilangan poin atau kehilangan ibadah dalam kehidupannya pada hari itu. Masya Allah. Jadi apa? Kebiasaan tersebut yang akan menuntun kita untuk selalu apakah kita berlaku baik atau berlaku buruk. Dan kebiasaan itulah yang akan menjadi akhir dari kehidupan kita, ikhwah. Maka dari itu tolong kebiasaan kita itu diperbaiki lagi menjadi lebih baik. Yang kedua, mungkin yang menjadikan seorang berdusta tersebut adalah tidak ingin kesalahan yang dia
buat itu terbongkar kepada orang lain. Tidak ingin amalan-amalan buruknya itu diungkapkan oleh orang lain. Masya Allah. Jadi dengan dia berbohong itu menjadi perisai bagi dirinya, pelindung bagi dirinya agar kesalahan-kesalahan yang dia miliki itu tidak terbongkar pada khalayak umum. Mungkin yang pertama kebiasaan, yang kedua adalah untuk melindungi diri dari kesalahan yang dia buat. Nah, ikhwatu fillah, sebagai reminder juga ya, tidak semua dalam agama itu dusta itu memang dosa besar. Tapi dalam agama ada 3 dosa atau dusta yang boleh dilakukan oleh manusia. Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah berkata bahwa saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, dusta dalam peperangan. Yang kedua, dusta untuk menamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Yang ketiga, dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk membahagiakan keduanya. Nah, selain itu, semua perilaku dusta itu tidak dibolehkan. Semua pelaku dusta tersebut dilarang. Maka dari itu, tanamkan pada diri kita bahwa karakter-karakter keburukan, karakter-karakter kebohongan harus kita hapuskan dan harus kita ganti dengan apa? Generasi muda, cinta, kejujuran. Dan makanya kejujuran itu poin dalam sebuah generasi yang makmur. Mungkin itu ya jawaban dari Anda. Masya Allah, terima kasih pada Akhi Syarul Hidayat atas jawabannya tadi ya, menarik ya mengenai dusta ini. Nah, kalau pandangan dari Akhi Muhammad Syukri, bagaimana nih Akhi mengenai seseorang ketika dia itu terbiasa mengatakan dusta gitu? Apa pandangan Akhi dalam hal tersebut? Baik. Nah, ini pertanyaannya ini sangat sangat spesifik sekali ya. Apakah yang menjadikan seseorang berkata dusta? Mungkin kalau untuk terkait penyebab atau alasan dia berkata dusta itu kan sangat bervariasi kan. Orang-orang mempunyai berbeda-beda permasalahan ataupun alasan tertentu dalam dia melakukan dusta. Saya sangat setuju sekali dengan pembicara yang sebelumnya, yaitu Syarul Hidayat, terkait penjelasan alasan seseorang itu berkata dusta. Itu sangat sudah sangat kompleks sekali mungkin jawaban dari Syarul Hidayat. Yang pertama itu karena kebiasaan. Nah, karena kebiasaan seseorang sudah biasa berdusta untuk melindungi dirinya, takut segala kebohongan yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan terbongkar, akhirnya dia melakukan kedustaan tersebut. Ya karena ketakutan dia tadi, dia melakukan berbohong ataupun berbicara yang tidak benar kepada orang lain gitu. Kemudian yang kedua mungkin karena ada sifat ataupun iri dengki dalam dirinya juga ya. Kadang ada yang orang kayak dusta ini kan bukan hanya berbohong dari dirinya sendiri, tapi juga seperti memberi kesaksian palsu. Mungkin seperti membicarakan tentang orang lain. Saya membicarakan hal yang tidak benar kepada orang lain, itu merupakan suatu kedustaan. Yang ketiga mungkin faktor lingkungan. Nah, karena faktor lingkungan itu adalah mungkin sudah hal yang lumrah gitu, karena dusta itu lumrah, kebohongan itu lumrah, maka mereka menganggap hal itu sudah biasa gitu untuk melakukan kedustaan atau kebohongan. Nah, namun tadi yang seperti dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, terkait dusta itu ada yang boleh dilakukan, ada juga yang tidak, yang ada juga yang tidak boleh dilakukan gitu. Hal yang tidak boleh dilakukan tadi yang 3 disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Hal itulah yang bisa dilakukan gitu. Namun kita jangan maksudnya mendengarkan ternyata dusta ini bisa dilakukan, tapi kita tidak tahu apa aja dusta yang bisa dilakukan. Jangan sampai nantinya kita melakukan hal-hal yang kedustaan gitu. Karena kita tahu hal dusta itu tuh sangat sangat berdampak buruk gitu bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dusta, hal-hal yang bohong yang dapat memberikan dampak buruk bagi diri kita maupun bagi orang lain. Mungkin begitu jawaban dari saya. Masya Allah, terima kasih kepada Akhi Muhammad Syukri. Nah, nampaknya nih pemateri kita memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa nih Ikhwah mengenai dusta dan jujur tadi ya.
Mungkin kita dapat melanjutkan mengenai pertanyaan selanjutnya nih, Ikhwah. Bagaimana menurut Ikhwah sekalian untuk merubah pandangan bahwasanya jujur itu sebenarnya membawa perubahan yang baik di kalangan masyarakat? Mungkin kepada pembicara pertama itu kita persilahkan kepada Akhi Syahrul Hidayat. Bagaimana pandangan Akhi mengenai bahwa sifat jujur membawa perubahan yang baik di kalangan masyarakat? Pada Akhi Syahrul Hidayat dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan ini juga luar biasa nih. Insya Allah ya, berbuat semua pertanyaan dalam hadis kali ini mungkin. Semoga ini juga bisa motivasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana sih bisa berubah pandangan seseorang atau pandangan kita bahwa sifat kejujuran bisa membuat perubahan yang baik di kalangan masyarakat? Ikhwatu fillah yang dirahmati Allah, ya, yang di luar sana, teman-teman yang di luar sana, Masya Allah, ini sebagai minta juga ya buat kita semua bahwa ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan kita, ketika kita mengamalkan nilai-nilai kejujuran, dan itu semua dilakukan oleh lapisan-lapisan seluruh masyarakat, seluruh regenerasi yang ada dalam generasi masyarakat, mulai dari pemimpin tertinggi hingga lapisan terbawah, ketika nilai jujur itu diterapkan, ikhwatul fillah, maka apa yang terjadi? Kehidupan masyarakat itu akan lebih makmur dan tentunya akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh nih, ikhwatu fillah, seorang pejabat ketika mereka mengamalkan nilai-nilai kejujuran, tentunya apa yang terjadi? Tidak ada tindakan korupsi, penyelewengan kekuasaan ataupun kesalahan dalam penggunaan kekuasaan itu akan terjadi. Akibatnya apa? Seluruh pembangunan baik pembangunan sumber daya manusia, alam dalam suatu kawasan, dalam suatu lapisan generasi masyarakat itu akan terbangun dengan semestinya. Tidak ada dana yang dikorupsi, tidak ada penyelewengan yang akan dilakukan ataupun suap menyuap dalam kebijakan ataupun dalam instansi yang ada. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Sangat pentingnya kejujuran bagi lapisan atas, sangat pentingnya kejujuran bagi para ummah, bagi para pemimpin, bagi para kiadah. Untuk apa? Untuk seluruh perbuatan kejujurannya itu bisa membawa apa-apa yang seharusnya diberikan ke dalam jundiahnya terhadap masyarakatnya. Nah, begitupun dengan masyarakat. Ketika seseorang pemimpin menerapkan nilai-nilai kejujuran, itu menunjukkan bahwa apa? Masyarakat bisa termotivasi, masyarakat bisa menjadi untuk selalu berlaku jujur. Maka dari itu, ikhwatullah, sebagai reminder juga ya, tambahan bahwa untuk kita sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda, tolong kita intelektualkan, tolong kita tanamkan karakter kejujuran pada diri kita. Kita tolak korupsi, kita tolak yang namanya suap menyuap, kita tolak semua perbuatan yang menyelewenangkan kekuasaan, kita tolak semua perbuatan kebohongan, kita tolak semua apapun yang berhubungan dengan perbuatan maslahat dalam kehidupan kita, sehingga generasi muda kita, generasi penerus bangsa kita bisa menjadi contoh suri tauladan atau contoh yang baik, sehingga nanti bisa ditiru oleh generasi muda dari berbagai negara lainnya. Itu Masya Allah, ikhwah. Jadi tolong tanamkan dari diri kita pendidikan karakter kejujuran kita, pendidikan milenial kebaikan kita, agar apa? Seluruh nilai-nilai kebaikan, positif vibes yang akan kita berikan akan berdampak feedback terbaik juga buat diri kita masing-masing. Makanya ada slogan nih yang buat Ana atau buat saya, wah ini bagus nih slogannya. Slogan ini pernah Ana lihat itu adalah berkata jujur, hidup mujur, negara makmur. Artinya apa? Fondasinya jujur supaya negara itu menjadi makmur. Ketika fondasinya jujurnya tidak ada, mustahil bagi suatu negara, bagi suatu bangsa, bagi suatu kaum itu akan jadi suatu negara, suatu bangsa, adalah suatu kaum yang makmur. Mungkin itu ya jawaban dari pertanyaan yang tadi, insyaallah. Masya Allah, terima kasih pada Akhi Syahrul Hidayat atas jawaban yang telah diberikan. Nah, mungkin untuk selanjutnya kepada pemateri kedua kita nih, mengenai bagaimana pandangan Akhi Muhammad Syukri untuk merubah pandangan bahwa sifat jujur ini sebenarnya membawa perubahan yang baik di kalangan masyarakat. Bagaimana tanggapan Akhi Muhammad Syukri? Pada Akhi Muhammad Syukri dipersilakan. Oke, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ini pertanyaan yang
jadi pokok permasalahan kita atau tantangan kita nih sebenarnya. Bagaimana sih cara merubah pandangan masyarakat terkait perilaku jujur ini gitu. Bahwa jujur ini sebenarnya membawa perubahan yang baik di kalangan masyarakat gitu. Ini sebenarnya tantangan bagi kita gitu. Kenapa jadi tantangan bagi kita? Karena untuk merubah pandangan masyarakat itu memang sangat susah gitu. Apalagi masyarakat yang emang sudah lumrahnya lingkungannya itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau dusta gitu. Sebenarnya ini memang tantangan yang sangat besar gitu dalam merubah pandangan tersebut gitu. Nah, jadi untuk merubah terkait pandangan ini itu adalah dimulai dari diri kita sendiri gitu, dari keluarga terlebih dahulu. Kenapa? Karena keluarga merupakan unit terkecil gitu dari suatu masyarakat gitu. Nah, kita bangun terlebih dahulu dari keluarga kita, sikap jujur, kemudian ke lingkungan teman kita gitu, berperilaku jujur, dan akhirnya setelah banyak orang yang berperilaku jujur, tentunya mereka akan ikut berperilaku jujur gitu. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Akhina Syahrul Hidayat, terkait bahwa jujur ini juga perlu gitu dalam kehidupan politik gitu, kehidupan politik seperti lingkungan pemerintahan gitu. Nah, jadi kalau misalnya di lingkungan politik, di lingkungan pemerintahan, pemimpinnya saja sudah jujur, tentu masyarakatnya juga akan jujur gitu. Nah, kalau misalnya pemimpinnya tidak jujur gitu, berdusta, melakukan hal-hal yang tercela gitu, tentunya masyarakat akan mempunyai pola pikir ataupun pandangan yang mungkin sebagian akan berperilaku tercela gitu. Ibaratnya seperti ini. Sedangkan pemimpin saya saja melakukan hal tersebut, kenapa saya yang orang kecil gitu, orang yang di bawah pemimpin itu tidak boleh melakukan hal itu? Nah, terkadang ada orang yang memikir hal seperti itu. Nah, hal seperti itulah yang salah gitu. Nah, jadi kita harus mengubah pola pikir orang tersebut gitu, berubah pola pikir masyarakat, pola pikir dari keluarga kita sendiri terkait pandangan yang seperti itu yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang tercela. Nah, jadi maka dari itu setiap hal, setiap unsur apapun yang dapat kita lakukan itu, kita jangan menyerah gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh teladan ataupun perbuatan yang jujur gitu, perbuatan yang baik. Nah, sehingga orang akan melihat kita, wah, hari ini sangat jujur gitu, ada baik. Akhirnya mereka merasa merubah gitu pola pikir mereka terkait hal-hal yang tercela tadi, berubah menjadi hal-hal yang terpuji gitu. Karena faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi tadi yang seperti yang saya jelaskan. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin dari untuk teman-teman semua, ikhwafillah semua, mari kita sama-sama merubah pola pikir kita terkait pandangan kita terhadap sikap jujur, sikap dusta gitu. Kita harus bisa sebisa mungkin untuk melakukan sikap jujur gitu. Kita harus merubah diri kita, merubah pola pikir kita, dan kita jangan menyerah gitu. Karena dakwah ini setiap generasi, setiap zaman itu memiliki tantangan yang berbeda-beda gitu. Dan jadi kita harus menyesuaikan bagaimana cara dakwah yang baik dan benar sesuai tantangan yang terjadi di zaman kita sekarang gitu. Mungkin dari Anas begitu. Masya Allah, luar biasa ya jawaban dari dua pembicara kita.